Kamu ini anak laki-laki. Ngapain kamu jalan anak perempuan? Gak boleh tahu. Emang kenapa? Kamu kan tidak punya ayah. Siapa bilang aku tidak punya ayah? Kalau ayah kamu ada, mana ayah kamu? Lah selalu anak haram, anak haram, anak haram. Sekali lagi kamu bilang kayak gitu, aku dorong kamu ya. Coba aja kalau berani. Keluarin tangan kamu. Kalau kamu berantem lagi, ibu nggak mau maafin kamu. Aduh, Bu. Iya, Bu. Aku nggak melakukannya lagi. Kalau kamu nakal lagi, ibu pukul kamu lebih keras. Aduh. Iya, Bu. Aku nggak berani lagi. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat untuk berantem. Aduh. Bu, iya yang ngecek Teguh duluan, Bu. Katanya Teguh anak haram yang tidak punya ayah. Bu, Teguh bukan anak haram, Bu. Teguh bukan anak haram. Bu, Teguh tuh punya ayah 16.000. Bilang, Bu, bilang. Ada sayang, aku punya ayah. Kalau Teguh punya ayah, di mana ayah Teguh? Kenapa Teguh tidak pernah lihat, Bu? Kenapa? Bu, kenapa ayah nggak tinggal sama kita, Bu? Kenapa, Bu? Bu, Teguh mau ayah, Bu. Teguh nggak mau diketawain orang lagi, Bu. Maafin Teguh ya, Bu. Teguh nakal. Aku sudah membuat Ibu nangis. Maafin Teguh ya, Bu. Pokoknya hari Ibu aja. Teguh udah cukup. Jangan nangis lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniko Rajanisa dari kelas 5F dan ini rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Wulan Sari. Kami di sini akan mengomentari cuplikan film dari Air Mata Ibu yang akan dikomentari pertama oleh rekan saya. Menurut saya, sikap Teguh sudah benar. Dia menasihati temannya agar tidak mengganggu teman perempuannya yang sedang membaca buku. Dan sikap Teguh mendorong temannya menurut saya itu adalah hal yang salah, di mana sesama teman itu harusnya harus saling rukun, saling bisa mentoleransi antar sesama teman. Dan selain itu juga teman-teman yang di sekitarnya harusnya mereka bukan malah semakin mengadu mereka berdua yang berkelahi. Harusnya ketika ada teman yang berkelahi, teman-teman yang lain harusnya melerai temannya yang sedang berkelahi. Menurut saya seperti itu. Nah, menurut pendapat kamu gimana nih ketika kamu dikatakan oleh teman kamu itu anak haram? Kamu marah nggak? Kalau menurut saya, mungkin kalau saya dikatakan anak haram mungkin marah. Tapi tindakan yang saya lakukan mungkin tidak mendorong sesama teman sampai berkelahi. Mungkin saya akan membiarkan teman tersebut, karena seorang anak kecil ketika dia sedang membuat gaduh, membuat keramaian, ketika kita juga ikut menambahi dengan keramaian tersebut, maka dia akan terus secara psikologi dia akan terus ingin membuat anak itu marah, ingin membuat Teguh itu marah.
Seharusnya sikap Teguh itu mungkin tidak peduli atau cuek, karena mungkin anak teman tersebut akan lelah karena tidak dipedulikan oleh Teguh, bukan malah berkelahi di sekolahan sampai teman-temannya ikut menyoraki Teguh dan temannya yang berkelahi. Terus juga di sini saya ingin mengomentari tindakan ibunya yang memukul tangannya Teguh. Kalau menurut saya, seorang anak itu bagaikan kertas putih, jadi tugas orang tua itu yang memberikan warna, memberikan coretan kepada anak tersebut. Kalau memang anak itu bersalah, bukan dengan tindakan kekerasan fisik maupun non fisik cara yang terbaik untuk membuat anak itu jerah. Mungkin kita bisa menasehatinya, kita bisa bertanya, kenapa kamu bertengkar, kenapa kamu membuat hal seperti ini di kelas, seperti itu, tanpa harus pukulan atau tindakan kekerasan lainnya, karena itu bisa membuat anak trauma. Untuk bisa juga selain trauma, dia akan lebih nakal karena dia merasa apa yang dia lakukan. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Ani barusan, bahwasanya kita sebagai orang tua harusnya kita menanyakan terlebih dahulu kepada anak tersebut ada masalah apa, mengapa saya mendapat laporan dari gurunya bahwa dia berkelahi dengan temannya di sekolah. Sikap ibu sudah benar, dia sudah menasihati anaknya bahwa sekolah itu adalah tempat belajar, bukan tempat untuk berantem. Dan juga sesama teman itu juga harus hidup rukun. Nah, namun salahnya seorang ibu di sini, dia sampai memukul anaknya. Mungkin saja seorang ibu sering mengatakan bahwasanya saya sering sekali memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak saya ketimbang saya memberikan pukulan. Namun walaupun 100 banding 1, yang namanya pukulan itu akan menjadi trauma bagi seorang anak, dan 100 pelukan itu bagaikan tidak ada artinya. Kalau menurut saya seperti itu. Sebagai orang tua, harusnya kita tidak memukul anak pada saat kita marah. Karena jika kita tidak dalam keadaan marah, maka 99% kita tidak akan pernah memukul anak kita. Dan akan memberikan metode yang tepat untuk menanggapi anak kita yang memiliki masalah di sekolahnya. Sekian komentar dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.